Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Qalam bagian yang kedua, mulai ayat ke-18 sampai ke-33. Kita baca dulu ayat-ayat ini. Allah berfirman, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menguji mereka, yaitu orang-orang musyrikin, sebagaimana kami menguji para pemilik kebun ketika mereka bersumpah untuk memetik buah dari kebun tersebut di pagi hari. Wala yastasnun, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah dan tidak pula menyisihkan untuk orang fakir miskin. Fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum naimun. Maka azab dari Rabbmu meliputi kebun mereka sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Fa asbahat kasarim, dan kebun mereka menjadi hitam. Fatana daum musbihin, mereka pun saling memanggil di kala pagi hari. Anirdu ala harsikum in kuntum sarimin, pergilah kalian ke kebun kalian jika kalian mau memetik, mau memanen buah di kebun kalian. Fantalaku wahum yatakhafatun, mereka pun pergi ke kebun dalam keadaan berbisik-bisik. Alla yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin. Mereka berbisik, jangan sampai ada orang miskin yang pada hari ini memasuki kebun kalian. Wa ghadau ala hardin qadirin,
mereka pun pergi di pagi hari dalam keadaan murka, dalam keadaan mencegah orang miskin memasuki tempat mereka, sedangkan mereka mampu membantu orang miskin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat kebun mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami tersesat. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita tidak mendapatkan hasil kebun kita. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Orang yang pertengahan di antara mereka berkata, bukankah aku telah berkata kepada kalian, kenapa kalian tidak mau bertasbih? Qalu subhana rabbina inna kunna dhalimin. Mereka pun berkata, maha suci Rabb kita, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain dalam keadaan saling mencaci maki, menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, alangkah celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Rabb kita menggantikan untuk kita yang lebih baik darinya. Sesungguhnya kami kepada Rabb kami berharap. Kadzalikal azab, itulah azab, wala azabul akhirati akbar, dan azab akhirat lebih besar. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ini sudah kita sampaikan sepenggal tafsir dari para ulama, di antaranya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Bagian kedua dari surat Al-Qalam ini adalah perumpamaan orang-orang musyrikin yang mereka telah banyak Allah anugerahi kenikmatan-kenikmatan, kenikmatan keamanan di kota Mekah. Mereka dekat dengan tempat yang suci, Masjid Al-Haram dengan Ka'bah. Allah berikan kepada mereka berbagai macam buah-buahan, dan yang paling besar dari nikmat Allah tersebut adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad dari diri mereka. Namun sangat disayangkan, mereka pun mengkufuri nikmat Allah tersebut. Jadi ini inti pembahasannya, dan Allah sekali lagi membuat perumpamaan orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah seperti pemilik kebun tersebut. Kita lanjutkan membaca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kita sampai kepada ucapan beliau, faqtiraruhum bidzalik nadhiru ikhtirari ashabil jannah alladzina hum fiha syuraka. Orang-orang musyrikin tertipu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, seolah-olah mereka meyakini nikmat tersebut merupakan bentuk pemulihan Allah kepada mereka. Padahal nikmat yang Allah berikan adalah ujian. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kenikmatan dan dengan musibah. Dua-duanya ujian. Ujian Allah itu bukan hanya musibah, namun juga kenikmatan. Semuanya ujian dari Allah. Adapun orang yang beriman, orang mukmin yang sejati, sebagaimana kata Rasul, ajaban li amrin mukmin, inna amra kulla khair. Istimewa perkara keadaan orang yang beriman, semua keadaannya baik. In asabat usarra syakara fakana khair lahu. Jika dia diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabara fakana khair lahu. Jika dia diuji dengan musibah, dia bersabar, itu baik baginya. Sekali lagi, inilah kehidupan dunia, ada nikmat, ada musibah. Dua-duanya ujian. Ad-dunya darul ibtila. Dunia tempat ujian. Banyak orang
hanya menyempitkan ujian pada musibah, kemiskinan, atau yang semisal dengannya. Padahal kekayaan, kesehatan, ilmu, dan seterusnya itu juga ujian dari Allah, apakah disyukuri ataukah dikufuri. Ya, makanya sekali lagi orang mukmin yang sejati mereka sukses dengan dua ujian tadi. Jika diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Jika diberi ujian, dia bersabar. Dan inilah rahasia ataupun resep kiat menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, unwanus sa'adah salas. Cara menggapai kebahagiaan ada 3. Yaitu idza ubtuliya sabara, jika diuji yaitu dengan musibah dia bersabar, wa idza utiya syakara, jika dia diberikan nikmat dia bersyukur, dan yang ketiga idza adnaba istaghfara, dan jika dia berbuat dosa dia beristighfar kepada Allah. Dan ketiga-tiganya ini juga Rasul sebutkan dalam khutbatul hajah yang kita sampaikan setiap muqaddimah kajian kita. Innal hamdalillah nahmaduhu. Ini salah satu bentuk bersyukur kepada Allah. Kita memuji kepada Allah. Kemudian nahmaduhu wa nasta'inuhu, mohon pertolongan kepada Allah. Ya, ini sekali lagi bentuk kita bersyukur kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah dan sekaligus minta tolong kepada Allah. Kemudian wa nastaghfiruhu, dan kita mohon ampun kepada Allah. Ini resep kiat menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi ujian bersabar, jika berbuat dosa beristighfar. Dan ini sekali lagi yang dilakukan oleh seorang muslim, muslimah, mukmin dan mukminah yang sejati. Namun intinya sekali lagi tadi, namanya ujian bukan hanya kesempitan hidup, ya, bukan hanya musibah, sakit, kemiskinan, namun namanya ujian dari Allah juga berupa kekayaan, kedudukan, kesehatan, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, orang musyrikin tadi terperdaya dengan nikmat Allah sebagaimana orang-orang yang memiliki kebun tadi yang tertipu dengan nikmat Allah. Wahum fiha syuraka, dan mereka ini berserikat dalam memiliki kebun tersebut. Ada yang mengatakan kebun anggur. Hina ainaat asjaruha wa zahat thimaruha, ketika mereka melihat pohon-pohon mereka berbuah, buah-buah mereka telah matang. Wa ana waktu siramiha, dan ketika sudah waktunya panen, wa jazamu annaha fi aidihim wa tawi amrihim, dan mereka memastikan bahwasanya buah-buahan di kebun tersebut sudah di genggaman mereka. Pasti mereka bisa untuk memetik dan merasakan buah tersebut. Wa annau laisa thamma mani'un yamna'uhum minha, dan mereka yakin, pede, percaya diri bahwasanya tidak ada yang menghalangi mereka untuk meraih kesuksesan ataupun panen tersebut. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, seorang muslim, muslimah yang sejati wajib hatinya senantiasa bergantung kepada Allah. Jangan sok, jangan sombong. Manusia semuanya, siapapun, yang fakir, yang kaya, ya, yang orang yang paling rendah status ya sosialnya ataupun yang tinggi jabatannya, semuanya la haula wala quwata illa billah. Jangan sombong, jangan sok saya karena saya semuanya berhasil dengan adanya saya sukses dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Manusia sekali lagi la haula wala quwata illa billah. Ini contoh
para pemilik kebun tersebut. Mereka jazamu. Dalam ayat aqsamu, mereka bersumpah la yasrimunnaha, pasti mereka bisa memanennya. Dan seorang muslim muslimah Allah perintahkan dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan engkau mengatakan besok saya akan berbuat, melakukan, mengerjakan demikian kecuali dengan mengatakan insya Allah, kalau dikehendaki oleh Allah. Karena sekali lagi kita la haula wala quwata illa billah. Meskipun padahal kita semuanya bisa merasakan sendiri. Kalau kita sudah bertekad melakukan sesuatu, hanya dikasih sedikit istilahnya ganjalan, dikasih sakit gigi atau sakit perut sedikit saja, buyar semuanya. Apalagi mungkin dengan adanya musim hujan seperti ini, jangan pernah sok sombong, pasti saya dan saya pasti bisa, pasti berhasil. Tidak ada yang bisa memastikan. Manusia sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Dan ini sudah sering kita sampaikan, jangan ikut-ikutan orang-orang yang suka memberikan pelatihan. Mereka ikut caranya orang barat, pasti bisa, harus bisa, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Mereka ateis, mereka tidak percaya dengan Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi seorang muslim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Wajib berusaha, namun jangan sampai sekali lagi bersandar kepada diri sendiri. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar, bergantung kepada usaha sendiri, itu syirik dalam tauhid. Seperti tadi, karena saya, karena kepintaran saya, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah yang mentakdirkan segala-galanya, Allah yang memberikan manusia rezekinya. Manusia la haula wala quwata illa billah. Berusaha wajib, namun hati harus tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa annahu laysa samma mani'un yamna'hum minha wa lihada aqsamu wa halafu min ghairi istisna. Mereka sok, mereka sombong, mereka merasa pasti bisa berbuat, pasti bisa memetik buah dari kebun mereka, nggak ada yang bisa menghalangi. Sampai mereka pun bersumpah, namun min ghairi istisna, tanpa mengucapkan insya Allah. Kata beliau, annahum sayaslimunaha ay yajuzunaha musbihin. Mereka merasa pasti mereka bisa memanennya di kala pagi hari. Walam yadru anallaha bil mirsad. Mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui Allah mengawasi perbuatan dan ucapan mereka. Wa annal azab sayakhlufuhum 'alaiha wa yubadiruhum ilaiha. Mereka tidak sadar azab Allah, siksa Allah itu pasti akan mendatangi mereka. Makanya seorang muslim muslimah wajib senantiasa di antara ar-raja wal khauf, rasa berharap, bergantung kepada Allah, namun juga harus ada rasa khawatir akan adanya musibah. Rasa kekhawatiran ini agar seorang hamba tidak terlena dengan dosa maksiat, tidak terlena dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, agar dia senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Rasa berharap itu harus ada untuk mencegah manusia dari keputusasaan ketika adanya musibah. Harus ada ar-raja wal khauf, tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Seperti yang sudah kita sering sampaikan, firman Allah
Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah ketika malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tertidur? Sebagaimana keadaan pemilik kebun ini. Ketika malam hari Allah turunkan azab dengan dihabiskannya kebun mereka. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apalagi juga musim hujan seperti ini, seorang muslim muslimah tetap tadi ar-raja wal khauf, dan diantaranya dengan banyak memohon kepada Allah keselamatan, dan diantaranya juga membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi ketika hujan turun sudah baca doa apa? Ini ladang pahala bagi kita. Ini sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Musim hujan seperti ini banyak ladang pahala. Di antaranya basah lisan seorang muslim dengan berzikir kepada Allah. Hujan turun membaca Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Jangan sampai bermadarat, mendatangkan musibah. Mohon kepada Allah, bergantung hati kepada Allah. Ketika hujan selesai, membaca mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ini bentuk syukur kepada Allah. Kita diberi hujan karena rahmat dan karunia dari Allah. Ini syukur dengan apa? Al-lisan. Kalau ada hujan yang sangat lebat, mungkin sampai berjam-jam, Rasul mengajarkan doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Allahumma alal akami wadzirabi wal audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas gunung-gunung, dataran tinggi, bukit-bukit, di atas lembah, dan di atas tempat-tempat pohon itu tumbuh. Mohon kepada Allah. Ini hati seorang muslim bergantung kepada Allah. Bukan malah panggil pawang hujan. Na'udzubillah min dzalik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika angin bertiup kencang, maka Rasul mengajarkan zikir. Inilah sekali lagi Islam sudah komplit. Zikir-zikir, doa yang Rasul ajarkan luar biasa. Banyaknya. Maka seorang muslim, apalagi yang mengaku cinta Rasul, cukup apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ini saja masih banyak yang tidak kita amalkan. Rasul mengajarkan doa ketika angin bertiup kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin tersebut dan kebaikan yang ada di dalamnya dan akibat daripada angin tersebut. Dan a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin tersebut, dari kejelekan yang di dalamnya dan akibat dari angin tersebut. Hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena apa? Tadi rasa khauf war raja. Kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa tersebut karena tadi ada rasa harap kepada Allah dan sekaligus rasa takut. Karena sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan pernah naudzubillah min dzalik merasa aman. Surabaya aman, enggak mungkin, selokanya gede-gede. Semuanya sudah naudzubillahi min dzalik. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah menyelamatkan kita, negeri kita dari segala bentuk mara bahaya, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kemudian kata beliau, ayat yang ke-19, fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbik. Ketika mereka sudah bertekad, berjanji memastikan bisa memanen tadi diantaranya buah-buah anggur di kebun mereka, Allah turunkan azab. Azabun nazala 'alaiha lailan. Allah turunkan azab yang diturunkan di malam hari. Tadi. Afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna
bayatan wahum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah ketika malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Demikian pula pagi hari jangan pernah merasa aman juga. Allah mengatakan, apakah mereka merasa aman dari makar Allah dikala pagi hari sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar azab Allah? Dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Harus ada roja, rasa berharap dan rasa takut. Kemudian kata Syekh, adzabun nazal 'alaiha lailan wa hum naimun. Dalam keadaan mereka tertidur, fa'abadaha wa atlafa. Allah hancurkan dalam sekejap. Ya, ada yang mengatakan tadi hitam kebun mereka sebagaimana hasil dari pembakaran kebun ataupun tanaman-tanaman tersebut. Ini sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ini mungkin pernah kita dengar dari orang-orang yang mungkin tinggal di pedesaan sana, bagaimana ketika mereka pada siang hari sudah melihat bagaimana mungkin seperti padi atau apapun lah, mereka sudah sangat senang dengan hasil panen mereka. Besok mereka mau apa? Memanennya. Tapi malam hari tikus atau hama langsung menyerbu. Ini pernah kita dengar dari orang-orang tersebut. Dalam waktu satu malam habis berhektar-hektar tanaman mereka. Allah ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, seorang muslim muslimah harus betul-betul punya rasa roja wal khauf, dan tadi harus ada betul-betul tawakal kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'at bahat kasarim. Kebun mereka kasarim, aswad. Ada yang mengatakan asarim menjadi hitam, seperti tadi, hasil dari dibakarnya tanaman-tanaman tersebut. Kalailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Wa dhahabatil asyjar wasthimar, habis semua pohon dan buah mereka. Sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Jangankan 1 hektar, 2 hektar, seluruh muka bumi Allah hancurkan. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan kita masih ingat insya Allah bagaimana Allah ketika menurunkan pandemi kemarin. Satu dunia serasa lumpuh, serasa lemah. Allah ala kulli syai'in qadir. Ini sekali lagi mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah dan agar manusia sadar kembali ke jalan Allah, kembali kepada tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh sombong. Bagaimanapun kecanggihan teknologi mereka tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yang ke-21, Allah mengatakan tadi fatanadau musbihin. Ketika pagi hari mereka saling memanggil. Anirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Hendaklah kalian segera untuk pergi ke kebun kalian jika kalian mau memanen hasil kebun kalian. Hadza wa hum la yash'urun bihadzal waqi'il mulim. Ketika mereka berkata dengan yang lainnya agar mereka segera memanen hasil kebun mereka, mereka tidak menyadari malam itu juga Allah hancurkan kebun tersebut. Dan kenapa kok mereka tadi menasehati yang lain, memanggil yang lain untuk segera memanen buah di kebun mereka agar tidak ada orang miskin yang tahu. Ini salah satu bentuk kekufuran mereka tadi. Di samping ketika mereka berjanji pasti kita akan memetik buah di kebun kita tanpa mengucapkan insya Allah, artinya mereka tidak percaya dengan kekuasaan Allah, merasa sombong. Ditambah yang kedua kesalahan mereka tidak mensyukuri nikmat buah yang di kebun mereka dengan mereka bakhil kepada
fuqara wal masakin. Mereka sepakat jangan ada orang miskin yang bisa masuk ke kebun mereka, yang merasakan hasil kebun mereka. Ya, ini dosa di atas dosa. Makanya Allah timpakan adab sebagaimana yang Allah ancam dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, aku akan tambahkan nikmatku. Jika kalian mengufuri, tidak mau mensyukuri nikmatku, azabku pedih. Itu salah satu contoh ashabu al-jannah yang mereka tidak mensyukuri nikmat kebun mereka dengan mereka tidak mau memberikan hasil panen mereka kepada fuqara wal masakin. Walihada tanadau fima bainahum lamma asbahu yaqulu ba'dhum li ba'din ughdu ala harsikum in kuntum sarimin. Ya, salah satu yang menunjukkan bagaimana kebakhilan mereka. Mereka semuanya sekali lagi sepakat untuk memanen hasil kebun mereka di pagi hari. Ada yang mengatakan ini waktu-waktu sahur, antara mau hilangnya malam dengan masuknya pagi. Yang penting jangan sampai ada yang tahu. Itu intinya. Fantalaku, mereka pun pergi ke kebun mereka, qasidina laha, untuk memetik buah mereka. Wahum yatakhafatun. Kemudian mereka pun yatakhafatun fima bainahum, saling berbisik pelan-pelan ngomongnya tadi agar tidak ada satupun orang miskin yang bisa merasakan hasil panen mereka, dirahasiakan betul oleh mereka. Biman ihaqillah, mereka tidak mau menunaikan hak Allah. Wa yaqulun, dan mereka pun berkata, la yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Jangan ada seorang pun dari orang miskin yang masuk kebun kita pada hari ini. Luar biasa bakhilnya dan kufurnya mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi kisah atau permisalan, perumpamaan yang selayaknya dijadikan ibrah bagi setiap kita, setiap muslim muslimah harus mengambil ibrah dari kasus ataupun cerita ini untuk betul-betul bersyukur kepada Allah, untuk betul-betul memperhatikan fuqara wal masakin, jangan bakhil kepada mereka, apalagi karib kerabat sendiri, apalagi tetangga ataupun sahabat dekat. Karena sebagaimana kata Rasulullah SAW, innakum tunsarun wa turzakun bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah, kalian diberi rezeki oleh Allah lewat perantara mereka, orang-orang yang lemah. Kata Rasul, bidu'aihim, salah satunya dengan doa mereka. Sekali lagi, jangan pernah bakhil. Bisa jadi nikmat Allah akan cabut ketika seorang tersebut bakhil kepada fuqara wal masakin. Mereka berkata, ini karena pelitnya, bakhilnya mereka, bakiru qabla intisyarin nas. Pergilah kalian pagi-pagi betul, sebelum manusia itu terbangun, sebelum mereka keluar rumah mereka. Wa tawasaw ma'dzalik biman'il fuqara wal masakin. Dan mereka semuanya saling berwasiat jangan sampai fakir miskin mendapatkan buah dari kebun mereka. Wa min syiddati hirsihim wa bukhlihim annam yatakhafatuna bihadzal kalam makhafatan khaufan an yasma'ahum ahadun fayukhbirul fuqara. Dan karena tamaknya mereka dengan dunia mereka, karena bakhilnya mereka, mereka pun saling berbisik dengan ucapan tadi, jangan sampai ada seorang pun yang tahu, sehingga dia mengabarkan kepada para fuqara dan al-masakin. Ada sebagian yang mengatakan para pemilik kebun itu sebetulnya hanya mewarisi nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka. Kalau bapak-bapak mereka ini termasuk yang dermawan. Ketika hasil panen mereka dapati, mereka berikan pada fuqara wal masakin.
Dan para fuqara awal-awalnya itu hanya mengambil dari apa yang jatuh saja. Dari buah yang apa? Yang jatuh itu saja yang mereka ambil. Demikian pula mungkin ketika mereka mengumpulkan ada sisa-sisa, mereka mengambil dari sisanya tersebut. Itu ketika apa? Zaman nenek moyang ataupun bapak-bapak mereka. Ketika bapak mereka mati meninggal dunia, diwarisi oleh ahli waris tersebut. Ini yang bukhala, yang paling bakhil. Makanya tadi mereka tahu orang miskin ini biasanya kalau sudah tahu hasil panen mereka akan datang. Padahal sekali lagi mereka hanya mengambil sisa-sisa, itu pun apa? Dicegah oleh haulail bukhala yang paling bakhil di sini. Kemudian wa ghadau fi hadil halah syani'ah wal qaswati wa adamir rahmah. Mereka pun bergegas pergi ke kebun mereka di pagi-pagi hari. Dalam keadaan hati mereka luar biasa kerasnya, kakunya, kasarnya kepada fuqara wal masakin, bertekad tidak mau memberikan hasil panen itu sedikit pun kepada fuqara wal masakin wa adamir rahmah, tidak ada kasih sayang sedikit pun kepada fuqara wal masakin. Padahal Allah sekali lagi rahman kepada mereka kalau mereka mengasihi orang-orang fuqara wal masakin, sebagaimana kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di atas muka bumi ini, maka yang di atas yaitu Allah akan merahmati diri kalian. Dan ini juga bukan hanya berkaitan dengan kebun, berkaitan dengan instansi di perusahaan dan sebagainya yang di atas. Jangan semena-mena dengan yang di bawah. Bahwasanya kalau kita merahmati, mengasihi yang di bawah, ingat yang di atas Allah Azza wa Jalla pasti merahmati kita. Kemudian kata beliau, ala hardin qadirin ay ala imsakin wa man'in li haqqillah jazimina bi qudratihim alaiha. Mereka pergi ke kebun mereka pagi hari dalam keadaan hardin, yaitu dalam keadaan dalam hati bertekad untuk tidak memberikan hasil panen mereka dan mencegah fuqara wal masakin mendapatkan hasil tersebut. Jazimin, dan juga dalam keadaan memastikan pasti mereka bisa memanen hasil kebun mereka. Namun falamma ra'auha, ketika mereka baru sampai ke kebun mereka, ini mungkin jaraknya jauh antara rumah mereka dengan kebun mereka. Ketika mereka sampai di kebun mereka, alal wasfil ladzi dzakarallahu kasarim, ketika mereka melihat kebun mereka dalam keadaan hancur habis, dalam keadaan hitam kelam, qalu minal hairati wal izaj, mereka pun dalam keadaan kebingungan, innaladhalun, sesungguhnya kami tersesat. Maksudnya barangkali ini bukan kebun kita, ini kebun orang lain. Gak percaya mereka. Itu kebun mereka yang apa? Allah hancurkan. Innaladhalun, sesungguhnya kami tersesat. Aitaihuna anha la'alla ghairaha. Ini bukan kebun kita, ini bukan kebun yang kita miliki. Falamma tahaqqaquha wa rajat ilaihim uquluhum qalu bal nahnu mahrumun. Namun ketika mereka sadar, mereka paham itu kebun mereka, baru mereka berkata bal nahnu mahrumun. Betul, kita ini apa? Sudah tidak bisa memanen lagi. Minha fa'arafu hina idin annahu uqubah. Baru pada waktu itu mereka tersadar mereka sedang diturunkan azab siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala awsatuhum, kemudian orang yang pertengahan di antara mereka, ai a'daluhum, di antara mereka masih ada orang yang punya akal sehat, wa ahsanuhum tariqah, yang lebih baik, berkata, alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah aku sudah berkata kepada kalian agar kalian bertasbih. Apa arti tasbih? Tunazzihunallah amma la yariku bihi, mensucikan Allah
dari yang tidak layak bagi Allah. Di antaranya mensucikan Allah dari sekutu-sekutu. Baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah, ataupun dalam asma wa sifat. Jangan menyekutukan Allah dengan pawang hujan tadi. Na'udzubillah min dalik. Ya, sudah seorang muslim yakini yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menurunkan rezeki adalah Allah. Enggak mungkin ada yang bisa mencegahnya. Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Ya, sejuta, semiliar pawang hujan berkumpul untuk mencegah hujan atau tetesan sedikit dari hujan. Tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Fala taj'alu lillahi andada. Allah mengatakan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini sekali lagi yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin. Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, di antaranya turunnya hujan. Demikian Allah Al-Khaliq yang mencipta. Kemudian wajib setiap muslim muslimah mensucikan Allah dari sekutu dalam al-uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan berdoa kepada nabi, jangan berdoa kepada wali yang telah mati, berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ud'uni astajib lakum. Seperti tadi, doa-doa zikir ketika musim hujan, semuanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang harus seorang muslim bersandar kepadanya. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina. Semua zikir-zikir, doa-doa yang Rasul ajarkan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.